Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak
kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami ada di hadapan Bapa, kami ada di hadirat-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Allah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, itu berarti di dalam sepanjang hari hidup kita, kita harus berusaha untuk terus mencari Tuhan. Kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan itu jangan hanya sesaat. Saya katakan sekali lagi, perjumpaan kita dengan Tuhan itu jangan hanya sesaat. Artinya, perjumpaan kita dengan Tuhan itu jangan hanya terjadi secara rutinitas ketika kita menjalankan ibadah sebagai orang yang beragama. Tidak seperti itu. Kita hidup sebagai orang percaya, setiap saat kita harus menyediakan waktu khusus. Kita harus datang mencari Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kita terus mencari wajah Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, membangun hubungan yang terus semakin hari semakin mendalam dengan Tuhan. Saudara perhatikan itu. Kalau kita hidup sebagai orang percaya tetapi kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada akhirnya kita hanya hidup sebagai orang percaya tetapi kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dapat dipastikan ia tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11, lalu kita membaca ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perhatikan itu. Ketika kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus Yesus, itu artinya segenap hidup kita itu sudah harus diserahkan kepada Tuhan. Lalu kita berjuang untuk menjaga kehidupan kita supaya setiap saat kita terus menjaga kesucian hidup kita. Karena apa? Karena kita berada di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan tadi, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Maksud dari perkataan perawan suci di sini, saudaraku, artinya kehidupan kita di dalam Kristus itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar kudus, harus benar-benar suci. Jadi kalau kita berkata kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kenyataannya kehidupan kita tidak benar-benar suci, tidak benar-benar kudus, tidak benar-benar bersih, maka dapat dipastikan kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah, saudaraku. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ini, ayatnya yang ketiga, dikatakan, tetapi aku takut
Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi kita harus mengerti, ketika kita berada di dalam Kristus, kita memiliki ikatan yang begitu kuat, sehingga kehidupan kita seharusnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari Allah. Saudara perhatikan itu, sekalipun ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini, berbagai kesenangan hidup yang ditawarkan kepada kita, seharusnya kita sudah menutup rapat-rapat pintu hati kita, supaya kita tidak lagi memiliki keinginan untuk menikmati tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan kepada kita. Sebab kalau kita masih membuka hati kita, kita masih ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia, maka inilah yang firman Tuhan maksudkan. Pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Pada akhirnya kita terjerumus di dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya kita akan memilih hidup tetap bersahabat dengan dunia ini, hidup dalam percintaan dengan dunia ini, tanpa kita memikirkan bahwa ketika kita hidup bersahabat dengan dunia ini, hidup dalam percintaan dengan dunia ini, itu berarti kita tidak lagi setia kepada Allah. Dan orang yang tidak setia kepada Allah, ia menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi saudaraku, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh berhenti untuk mencari Tuhan. Setiap saat kita harus mencari Tuhan, supaya kita bisa menemukan Tuhan, lalu kita bisa membangun hubungan yang semakin intim, hubungan secara pribadi yang begitu mendalam dengan Tuhan di setiap hari-hari hidup kita. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu sampai pada titik di mana kita merasa kita tidak ingin lagi terpisah dari Tuhan. Kalau satu hari kita tidak mencari Tuhan, kita merasa ada yang hilang dari kehidupan kita. Kalau satu hari kita tidak mencari Tuhan, kita merasa ada rongga jiwa kita yang kosong. Dan rongga jiwa kita yang kosong ini hanya bisa diisi oleh Tuhan saja. Di dalam Efesus pasal 5, kalau kita membaca ayat 31 dan ayat 32, dikatakan begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, perhatikan baik, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara perhatikan itu. Jadi keterikatan hati kita dengan Allah itu adalah keterikatan yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Saudara, kalau kita berkata kita orang percaya, tetapi kita tidak mau sungguh-sungguh mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Orang yang tidak mengikatkan dirinya dengan Tuhan sejak ada di dunia ini, ketika berada di kekekalan nanti, mereka juga tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Dan ini yang selalu saya katakan, ini sangat mengerikan. Oleh sebab itu kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk terus mencari Tuhan. Jadi kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan itu tidak boleh hanya sesaat. Artinya 2 jam kita beribadah di gereja, kita merasa itu sudah cukup, itu sudah berjumpa dengan Tuhan. Tidak seperti itu, saudaraku. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu harus terjadi di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita.
Kita harus terus mencari wajah Tuhan sampai kita benar-benar menemukan Tuhan. Kita terus mengikatkan diri kepada Tuhan, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu hidup melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan kita bersedia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan hati kita, kesenangan hati kita, bahkan kebahagiaan hidup kita. Tidak ada yang lain yang dapat membahagiakan kita selain Tuhan. Mungkin saudara berpikir ini berlebihan, tetapi percayalah, ketika nanti engkau menutup mata di kekekalan, engkau baru akan menyadari bahwa ternyata tidak ada yang lain yang engkau perlukan selain Tuhan saja. Oleh sebab itu saya harus katakan, ketika engkau disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, maka engkau harus mengambil keputusan untuk melepaskan dirimu dari persahabatan dengan dunia ini, dari keterikatan dengan dunia ini, dari hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Semuanya itu harus dilepaskan. Kalau kita tidak melepaskan keterikatan kita dengan dunia ini, maka kita juga tidak akan pernah berjuang untuk benar-benar hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ingat apa yang firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saat ini kalau kita tidak serius untuk datang mencari Tuhan, menjumpai Tuhan, lalu terus mengikatkan hati kita dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dari hari lepas hari, kalau itu tidak kita lakukan, kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan saja yang akan hidup selama-lamanya. Artinya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Oleh karenanya kita harus menetapkan hati untuk terus mencari Tuhan. Ingat, waktu hidup kita di dunia ini singkat. Pergunakan waktu hidup kita yang ada saat ini hanya untuk mencari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan secara pribadi. Lalu kita hidup menyatu dengan Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh dunia ini, supaya di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita bisa diterima di dalam kerajaannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami terus diingatkan oleh firman-Mu. Dan di sepanjang sisa umur hidup kami, kesempatan hidup yang masih Engkau berikan bagi kami ya Bapa, kami mau pergunakan itu hanya untuk mencari Engkau saja, hidup terikat dengan Engkau saja, belajar mengerti akan kehendak-Mu, lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.